Habibun. Perkenalkan, saya Kartika Nurmalasari SPD dari SMA Yadika Bandar Lampung. Baiklah anak-anakku, hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran biologi dengan materi teknologi dalam sistem gerak. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas dalam video kita hari ini yaitu menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan atau kelainan dalam sistem gerak dengan indikator pencapaian kompetensi, menyajikan contoh tentang pemanfaatan teknologi dalam sistem gerak. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu memberi contoh pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan atau kelainan dalam sistem gerak. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai sistem gerak yang merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari alat gerak berupa otot dan tulang. Nah, seperti halnya dengan organ tubuh yang lainnya, sistem gerak juga dapat mengalami masalah. Nah, dari sinilah sejumlah teknologi dikembangkan untuk membantu mengatasi kelainan atau gangguan dalam sistem gerak. Ada apa saja teknologinya? Pertama, ada pemasangan gips, radioterapi, kemoterapi, implan logam, tangan dan kaki bionik, serta pembidayaan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu teknologi yang sudah Ibu sebutkan tadi. Yang pertama, ada pemasangan gips. Pemasangan gips biasanya dilakukan oleh seseorang yang mengalami kelainan atau gangguan patah tulang. Pemasangan gips merupakan pemasangan bahan kapur di sekitar tulang yang patah untuk membantu tulangmu tersangga dengan baik sampai sembuh kembali. Lalu yang kedua, ada kemoterapi dan radioterapi. Radioterapi dan kemoterapi biasanya dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan atau kelainan mengenai tumor atau kanker. Radioterapi dan kemoterapi ini memiliki perbedaan, jangan sampai tertukar ya. Radioterapi biasanya dilakukan menggunakan sinar gamma atau sinar X. Sedangkan kemoterapi dilakukan dengan memasukkan obat-obatan kimia sehingga mampu menghambat sel-sel kanker yang ada di dalam tubuhmu. Ingat, jangan sampai tertukar ya. Oke, teknologi selanjutnya yaitu ada implan logam. Biasanya dilakukan untuk menggantikan persendian yang telah rusak. Dilakukan dengan proses pembedahan. Bisa dilihat gambarnya di samping. Baiklah, teknologi yang selanjutnya yaitu ada tangan dan kaki bionik. Tangan dan kaki bionik ini biasanya digunakan oleh seseorang yang mengalami gangguan pada anggota geraknya, baik tangan ataupun kaki yang sudah diamputasi. Biasanya, tangan dan kaki bionik ini dirancang sedemikian rupa menggunakan sensor, Bluetooth, atau menanamkan chip komputer sehingga penderitanya bisa beraktivitas seperti biasa layaknya menggunakan kaki dan tangan yang sempurna. Wah, seperti di film Terminator ya. Gambarnya bisa dilihat di sini untuk tangan dan kaki bionik. Oke, teknologi yang terakhir yang akan Ibu jelaskan yaitu mengenai pembidayaan. Pembidayaan biasanya dilakukan oleh seseorang yang mengalami patah tulang. Pembidayaan dilakukan dengan menempatkan benda yang keras di sekitar tulangmu sehingga tulangmu tidak dapat bergerak atau bergeser. Untuk memahami lebih lanjut tentang pembidayaan, yuk mari kita simak bagaimana prosesnya. Untuk melakukan pembidayaan, yang pertama kita harus menyiapkan alat yang akan digunakan, yaitu 1. Papan atau kayu kurang lebih sepanjang 50 cm sebagai bidai. 2. Kain untuk mengikat. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Selipkan kain yang digunakan untuk mengikat. 2. Letakkan bidai di sekitar tulang yang patah. 3.
Agar tidak mengalami pergerakan pada tulang yang patah, ikatlah dengan kain yang sudah disediakan. Pastikan ketika mengikat tidak terlalu kuat atau terlalu longgar agar pasien merasa nyaman. Proses pembidayaan yang kami lakukan ini bisa dilakukan dalam keadaan darurat sebagai pertolongan pertama pada seseorang yang mengalami patah tulang. Baik, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, ternyata teknologi dapat membantu seseorang yang mengalami gangguan atau kelainan pada sistem gerak. Di video tadi sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu sampaikan, ada beberapa teknologi yang dapat membantu kelainan atau gangguan dalam sistem gerak. Ada pemasangan gips, pembidayaan, kemoterapi, radioterapi, dan implan logam. Baik, semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.